Pagi semuanya. Pagi. Pagi. Selamat pagi saudara-saudara, kita akan mulai langsung. Kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh dipertemukan ya Tuhan di dalam sesi pelepas gandaan dengan gadget. Ini adalah acara secara teknis yang umumnya dikuasai oleh teman-teman, oleh saudara-saudara kami melalui handphone. Tolong berkati ya Tuhan sesi ini supaya bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk makin memuliakan di dalam pelayanan dan menjangkau. Terima kasih. Berikan kesegaran dan apapun yang dibutuhkan supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara. Bisa dengar suara ya? Oke, kita akan mulai. Saya sharingkan. Pak, bisa salah satu di mute, Pak. Kan ada dua itu punya Bapak. Salah satu jangan di mute. Oke, bisa dengar ya? Sekarang kita akan sharekan. Ya, bisa dilihat ya, acara ini ya, PowerPoint. Bisa, Pak. Acara ini sebenarnya secara teknis saja ya, mungkin saudara-saudara ada yang bisa dengan gadget sudah terbiasa, tetapi saya hanya menekankan bahwa kita bisa memaksimalkan pelayanan kita masing-masing lewat gadget. Jadi judulnya pelipat gandaan dengan gadget. Nah, kita sudah tahu bahwa kondisinya sekarang seperti ini ya. Sudah hampir setahun ini kita mengalami pandemi. Sudah setahun kita mengalami pandemi, kemudian dampaknya kemana-mana ya, bukan hanya dalam pelayanan, tapi terhadap gereja juga banyak yang kosong. Jadi sekarang bisa memakai live streaming ataupun online, baik itu WA, YouTube, maupun live streaming yang lainnya lewat Facebook juga bisa. Nah, khusus hari ini kita akan membahas lewat WA, kalau sempat nanti lewat YouTube juga, kita akan selesai 8.25 ya. Jadi semua terkena dampak, termasuk pelayanan. Jadi sebaiknya kita kerjakan keduanya ya, saudara-saudara. Baik offline maupun online. Nah, kita tahu sekarang kita mesti harus ikut protokol, tidak boleh leluasa lagi berkerumun atau apa. Jadi kita kerjakan keduanya. Jadi seperti saya yang sedang baru aja terkena stroke, saya hanya bisa mengerjakan lewat online ya, baik itu pada online maupun persekutuan online maupun juga acara-acara online yang lainnya seperti kelas teologi dan sebagainya. Tetapi saya akan mau memberikan yang mungkin saudara sudah banyak ya yang melihat bahwa di sosial media itu ada yang banyak kita bisa kerjakan.
kita bisa mengerjakan penginjilan, penjangkauan. Kalau secara offline kita bisa kemana-mana ya. Kalau fisik kita fit, kita bisa mengerjakan kemana-mana termasuk pajak ini. Tapi di sosial media juga kita bisa mengerjakan melalui WhatsApp, melalui Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ya, banyak yang bisa kita kerjakan. Nanti kita akan demonstrasikan. Nah, sekarang kita masuk dalam lipat gandaan dengan gadget. Gadget ini luar biasa ya. Tuhan tentu mempunyai maksud untuk smartphone ini bisa mengerjakan banyak tugas. Saya sendiri memakai gadget ini hampir di semua sosial media, saudara-saudara. Dan mayoritas memang luar pulau. Saya sedikit ini juga menurut pengamatan saya kok susah sekali orang Surabaya itu masuk sosial media. Jadi kayak grup WA dan sebagainya gitu ya. Apa mereka sudah terbiasa duduk-duduk di gerejanya yang nyaman dan sebagainya dan menganggap online itu kurang bagus atau bagaimana, saya kurang mengerti. Karena faktanya mayoritas anggotanya itu dari seperti grup WA ya, itu dari luar negeri atau luar pulau. Luar negeri saya ada dari Malaysia, dari Sabah, dari Timor Leste banyak sekali, kemudian dari Singapura. Nah, kalau Singapura ini saya agak hati-hati karena ada banyak ajaran sesat di sana. Tapi saya berusaha masuk untuk menginjili juga di sana. Jadi saya sudah tahu, oh ini melenceng, ini gimana gitu. Oke, sekarang kita masuk, coba khusus kita mungkin ngebut saja ya untuk WA, Facebook, YouTube. Ya. Cara yang pertama kita lakukan adalah buat undangan di Facebook untuk grup WA. Saya memberikan sedikit ke saudara, ini ada grup WA. Saudara bisa gabung di Facebook grup WA, apa aja invitation-nya, undangannya. Misalnya bagi anak-anak muda join ke grup WA yang sudah tersedia, silakan bagikan nomor WA-nya. Nah, nanti responnya di sini nih, coba perhatikan pointer itu ya. Di komentar ini banyak, akan ada banyak yang memberikan nomor WA. Nah, itu satu persatu nanti kita masukkan ke WA kita. Kita bikin grup WA saja, caranya gimana nanti kita demonstrasikan. Nah, di sini ada begitu banyak ya komunitas. Kalau ini undangannya simpel, dia join grup WA anak muda Kristen. Nah, saudara bisa bikin kata-kata sendiri ya. Nanti akan muncul banyak di sini, ya. Atau mungkin jodoh Kristen atau kelas Alkitab Kristen, ya. Kayak Jimmy gitu bikin musik gitu, bisa juga undangan. Les privat khusus untuk Kristen gitu misalnya, bisa juga undangan. Nanti bisa bikin grup sendiri di WA. Nah, tujuan kita bikin diundang di Facebook ini, kita undang dia ke WA kita. Mereka nantinya kalau misalnya kita janjian, kita sudah ketemu di dalam suatu grup, itu kita bawa mereka ke offline. Jadi seperti acara pagi ini, dari online kita bawa ke offline. Nah, seperti saya kerjasama dengan Pak Ferry, ada beberapa yang bisa saya masukkan ke Pak Ferry. Ada momen apa, misalnya Natalan atau Natal Pemuda atau whatever, apapun juga, kelas teologi mungkin suatu saat bisa diadakan di tempat ini juga. Jadi jangkauannya lebih luas, saudara. Mungkin dari Jakarta bisa ikut menyediakan waktu, dari tempat lain, dari bahkan negara lain bisa mengunjungi tempat pajak ini ya. Seperti itu. Kemudian cara undangnya seperti itu tadi. Kemudian ambil satu-satu, pilih, dan seleksi. Ya, saudara harus perhatikan karena banyak pengacau yang ingin masuk. Kalau kita share link ke grup WA, kan ada dua pilihan. Kita masukkan satu persatu, ataukah kita link grup WA-nya. Nah, ini mengandung risiko. Kalau kita share link itu termasuk pengacau-pengacau itu masuk semua, saudara. Mereka akan ngirimi gambar-gambar porno atau yang hate speech, ujaran kebencian. Sebenarnya memang tujuannya pengen mengacau grup Kristen. Jadi agak riskan kalau kita berbagi share link ya.
Sekalipun kita kenal dekat sama teman kita, tidak menutup kemungkinan pada saat di-share, orang lain akan melihat. Nah, cara yang paling aman, yang lebih aman adalah sebenarnya pilih satu-satu, kemudian seleksi. Itu pun saya masih kebobolan, saudara. Seringkali ada orang tahu-tahu posting seenaknya sendiri, misalnya rumah, iklan properti, ataupun ya macam-macam. Kalau yang di luar tujuan grup itu biasanya langsung saya keluarkan, langsung saya kick out. Jadi kita harus tegas ya, khususnya untuk. Tapi tidak menutup kemungkinan memang orang asing bisa masuk ke situ, tujuannya belajar. Saya ada paling tidak 3 dari orang yang ingin mengenal kekristenan, kebetulan waktu itu buka kelas teologi, dan saya usut-usut, interogasi, saya lihat, oh ya, memang dia ada kerinduan untuk mengenal kekristenan. Jadi ya saya injili lewat WA. Jadi tapi nggak saya masukkan grup WA. Cuman saya tahu nomor handphonenya, saya injili lewat private aja langsung. Kemudian dari respon invitation dari undangan kita tadi, ya misalnya kita bikin undangan di WA itu ya, sudah ada grup WA, misalnya katakanlah persekutuan online. Silakan yang mau join untuk berbagi nomor WA. Nah, nanti lihat di profilnya di Facebook itu, yang ngasih nomor WA itu, memang orang Kristen atau bukan. Tapi kalau misalnya dia nyamar Kristen pun kita juga tidak tahu. Kita bisa menginjili secara gratis. Artinya kita tidak perlu jauh-jauh, dia datang sendiri gitu. Kemudian responnya itu beragam ya. Ada yang berikan nomor WA-nya dengan tujuan memang pengen gabung dengan grup itu, misalnya grup persekutuan online atau apa. Saudara bisa bikin grup sebanyak-banyaknya di WA. Dan itu juga akan mempermudah kita di dalam penjangkauan. Coba bayangkan jika grup WA kita, satu grupnya itu anggotanya misalnya 256 atau 100 lah. Kalau saudara punya 4 grup, saudara sudah sharing firman, sharing renungan, sharing ayat, atau apapun, itu ke 400 orang. Dan kalau misalnya itu berlipat ganda, itu bisa ribuan. Saudara. Ada yang mengusulkan saya pakai Telegram, tapi Telegram memang jumlahnya lebih banyak, tapi saya masih lebih senang WA. Memprioritaskan WA karena Telegram belum begitu populer ya. Nah, kita lihat buat grup WA ya. Nah, ini grup WA, contoh grup WA yang saya buat. Ada Firman dan Lapuro, ada komunitas PI dan pemuritan, ada sahabat doa, ada gereja online Indonesia, persekutuan online, ada pelayanan pedesaan, ada Youth for Christ, ada whatever, apapun namanya, saudara bisa bikin nama yang sesuai dengan kemauan saudara, yang saudara nyaman di sana. Kemudian klik ini ya, ini kelihatannya 3 titik di kanan atas ini, di sebelah pencarian, ya di sini. Klik kanan atas ini, kemudian buat grupnya, nama grupnya. Nama grupnya apa? Misalnya saudara mau membuat remaja memuji Tuhan, misalnya. Boleh saja, atau bikin pemuda yang melayani. Nah, saudara bikin nama grupnya bebas. Jadi klik kanan atas, buat bebas namanya ya. Kemudian buat grup WA, klik titik 3 di kanan atas ini. Kemudian di situ ada info grup, nanti kita akan demonstrasikan. Karena ternyata yang handphone tidak bisa pakai itu ya, pakai untuk sharing, hanya host saja. Nanti saya berubah ke handphone saya. Kemudian info grup, pilih tambah orang. Kemudian cari nama yang mau kita masukkan. Jadi kalau kita sudah pilih nomor handphone, masukkan nomor handphone, nama. Saya biasakan 5 orang ya, dalam satu grup 5 orang dulu. Saya masukkan namanya ABCDE. Kemudian klik info grup, habis 3 titik ini, ada info grup di situ.
kemudian pilih tambah orang, kemudian cari nama yang mau kita masukkan, kemudian centang sudah. Nah, orang itu sudah masuk ke grup WA kita. Jadi sekali lagi sebelum memasukkan, teliti dulu profil orang itu di Facebook. Apakah dia itu memang Kristen ataukah yang aneh-aneh. Sebab biasakan hanya menerima mereka yang mempunyai gambar profil. Jangan yang menerima yang tidak punya gambar profil atau yang gambarnya aneh-aneh seperti animasi dan sebagainya. Terlalu riskan. Kemungkinan nanti pengacau yang di situ masuk. Nah, setelah masukkan satu-satu, nah, seperti ini saya sudah masukkan satu-satu ya. Sudah ada namanya Galwen, ini persekutuan online di grup saya. Kemudian ada Dedi, ada MH, ada Randy, dan sebagainya. Masukkan satu-satu. Kemudian kirim salam kepada semuanya atau konten apapun. Saudara, ini saya paling mudah aja, Roma 12 ayat 3 ya, sharing. Ini nanti akan sudah bisa dibaca oleh anggota-anggotanya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku dan sebagainya. Atau salam dulu lebih baik. Salam itu jangan diulang-ulang karena anggota yang lama itu nanti akan merasa terganggu. Lebih baik isikan konten aja. Salam itu masukkan ke tiap-tiap orang ini, ke tiap-tiap yang kita masukkan. Salam pembuka, suruh mereka memperkenalkan nama, kota, gereja dari mana. Saya misalnya Haryo dari Surabaya, admin dari grup persekutuan online ini adalah grup ini jelaskan ya. Ini adalah grup di mana saudara bisa sharing firman, saudara bisa sharing lagu, bisa undangan persekutuan dan sebagainya. Saudara bikin kata-kata seperti itu. Hanya ke personal ini aja. Kalau di caption yang umum, nanti yang lama-lama akan terganggu karena kita sering mengadakan itu. Nah, biasanya 5 orang yang bisa memudahkan kita ya. Saudara bisa masukkan banyak nih. Sekarang 5, besok 5, besok 5 lagi. Jangan langsung 10 atau apa, nanti yang lainnya akan merasa terganggu. Kemudian yaitu tadi kirim salam kepada semua atau saudara langsung bagikan kontennya berupa YouTube, link dari YouTube atau apa bisa. Kemudian tambah peserta WA yang kita mau, peserta grup WA yang kita mau. Ini pesertanya saudara. Saudara bisa cari di sini. Namanya tadi saya beri apa, saya kasih kode apa. Sebelumnya saudara mesti harus ngasih kode supaya saudara ingat kalau misalnya lebih dari beberapa grup, saudara kasih nama Ranti Goyi gitu ya. Misalnya ini berarti dia anggota gereja online Indonesia yang kedua. Saya punya Goyi yang pertama dan Goyi 2. Karena yang Goyi pertama tidak jumlahnya sudah banyak saudara. Jadi saya harus buka grup lagi. Ranti Goyi 2. Kemudian kalau yang out gini, saya kasih tanda. Ini adalah orang-orang yang saya blokir. Yang asal nyelonong aja, Anda memperkenalkan diri. Nah, saudara usahakan disiplin untuk menerima mereka yang sebelum posting, itu harus memperkenalkan diri dulu. Nama, kota, gereja. Ya, kecuali kalau misalnya dia nggak mau kasih identitas, bisa privat secara langsung ya. Lewat DM aja kali. Tapi kalau interaksi lewat grup, tata keramanya itu harus memperkenalkan diri dulu. Jangan main nyelonong. Posting asal posting sudah dimasukkan, kita memperkenalkan diri tapi dia nggak mau memperkenalkan diri. Ya yang kayak gitu di kick out aja saudara. Jangan sayang-sayang. Kemudian bisa juga memasukkan status saudara supaya dilihat semua orang, termasuk misalnya pagi hari ini ada ini ya. Kita lihat ini status WA saya. Nanti malam saya juga ada kelas dialog beban hidup. Ya, sebenarnya cuma diskusi aja karena banyak orang yang berbeban berat. Nah, ini nanti akan bisa dibaca oleh semua anggota-anggota grup saudara. Kemudian bisa berupa invitation, undangan, dan sebagainya. Gitu.
Nah, ini termasuk nama-nama yang ya, saya kasih MD, Imelda, Jesa, MD. MD berarti dia anggota grup Menara Doa. Nah, seperti itu. Saudara bisa bikin bebas nama grupnya. Ya, ini kelihatan simpel ya. Barangkali sudah banyak yang melakukan ataupun sudah tahu, tapi saya mau sharing pada yang mungkin sudah baru pertama kali mengenal grup WA. Kemudian ada Maria Rampa YCS. Itu berarti Youth for Christ. Ya, dia anggotanya Youth for Christ. Jadi pada waktu dia postingnya aneh-aneh, saudara akan bisa langsung, ini anggotanya ini. Langsung aja cari di situ namanya. Nah, saudara bisa di kick out kalau misalnya dia aneh-aneh kirim. Ada saudara anggota itu yang komplain saya, dia minta uang dan sebagainya, kemudian menteror dan sebagainya. Nah, itu pasti bukan orang Kristen. Saudara langsung kick out aja yang seperti itu. Kemudian jangan lupa saudara memaintain grup WA saudara dengan membuat status yang mungkin bisa dibaca semua orang. Misalnya statusnya harinya apa gitu. Bahwa nanti malam ada persekutuan doa untuk undangan datang ke Pacet misalnya di tempatnya Pak Ferry. Wah, bisa. Saudara bisa mengundang dari online, diundang kepada offline. Kemudian saudara juga bisa mengundang dalam bentuk ibadah online, misalnya grup WA. Nah, nanti saya jelaskan gimana caranya ibadah online. Mungkin banyak yang bingung ya, gimana ibadah online sampai persekutuan online. Kalau pakai WA, tetap sama saudara bisa. Kalau misalnya zaman dulu ya, saya masih ingat saya masih di Medan 2005, itu mereka nggak pakai pendetanya langsung. Jadi 2005 itu sudah bisa live streaming. Mereka pakai, belum ada streaming ya, mereka pakai DVD. Jadi pendetanya DVD, pakai DVD di gereja lain di Jakarta. Saya di Medan. Loh, aneh, saya pikir baru pertama kali itu. Kok pendetanya nggak ada? Jadi cuma ada pemimpin pujian aja. Dia yang memimpin. Termasuk juga berkat dan votum salam. Dan ternyata sekarang kita kena pandemi, secara online bisa kita lakukan. Sebentar. Apa ini? Kemudian beri deskripsi ya, jangan lupa deskripsi itu penting. Jelaskan grup saudara itu apa. Jadi misalnya ini firman dan lagu. Ini dulu sebenarnya grup yang lain, saya ganti nama saja karena banyak yang ngaco-ngaco. Dan yang ngaco-ngaco itu saya kick out semua, saya tarik lagi anggota yang baru dengan nama yang berbeda, grup yang berbeda. Firman dan lagu roh. Lagu rohani maksudnya ya. Misalnya tempat di mana saudara bisa berbagi firman, renungan, kesaksian, ataupun lagu-lagu yang bisa juga bersinergi di dalam pelayanan. Nah, misalnya seperti itu. Beri deskripsi yang jelas, supaya orang tahu bahwa, oh ya ini grup WA ini bukan abal-abal gitu. Memang untuk itu. Kemudian pantau interaksi mereka secara rutin ya. Begitu ada pengacau, kick out langsung. Triknya biasanya mereka akan mengganti nomor telepon. Nah, waspada kalau misalnya ada anggota yang ganti nomor telepon. Ganti nomor telepon itu macam-macam. Apakah untuk bisnis atau apa? Kenapa dia harus ganti nomor? Orang dia masuknya pakai nomor itu. Nah, saudara patut curiga yang seperti orang model-model gitu. Apalagi kalau kemudian tidak berani menunjukkan foto profilnya. Nah, lebih baik jaga-jaga, saudara. Nah, yang interaksi yang normal itu seperti ini. Saya ingat dari Semarang, salam kenal semuanya, nggak apa-apa ya, seperti ini. Kemudian memberikan konten yang sama dengan visi misi dari grup kita. Nah, itu bagus ya. Kita bisa kasih semangat dia untuk terus kirim yang membangun ya, membangun iman kita. Nah, sekilas mengenai YouTube. YouTube itu saya punya channel YouTube ya. Ya, kemarin saya ngirim
eh, penderitaan dan cinta kasih Tuhan. Jadi seperti ini. Ya, saudara bikin channel YouTube. Nanti kalau ada waktu mungkin kita akan mengadakan sesi khusus cara yang bikin channel YouTube dan sebagainya. Ini sangat efektif, saudara. Jadi seperti saudara Jimmy ya misalnya, dia bisa bikin les keyboard, masukkan saja YouTube. Itu kan orang dari mana-mana bisa melihat. Bisa juga kita undang, misalnya kita punya renungan ataupun khotbah ataupun interaksi yang lainnya berupa acara dialog seperti yang saya lakukan nanti malam, itu bisa dimasukkan ke YouTube dan mereka akan memberikan respon ke kita. Dan caranya lebih efektif, itu bisa dilihat dari mana-mana. Cuman saya belum setting untuk supaya orang luar negeri bisa mengerti bahasanya. Saya berikan teks, selain saya ngomong secara ini, teks juga saya berikan. Kenapa? Karena rupanya saya nggak tahu dari awal dulu saya kasihkan teks meskipun saya pakai bahasa Indonesia sudah jelas ya. Suatu malam saya ditelepon orang dari Medan. Kaget saya. Dia bilang dia tunanetra. Berterima kasih atas YouTube saya karena diberi teks. Rupanya dia memberitakan Injil dengan teks saya itu, mengubah menjadi suara. Jadi kalau kadang-kadang face aja kita ngomong kan kecepatan, tapi kalau teks kan bisa berhenti, dia langsung berupa teks. Berupa teks dia langsung forward ke WA-nya grupnya dia. Saya juga kaget, ternyata dia penginjil, saudara. Dan dia ditolak di sekolah teologi mana-mana karena dia buta. Dan dia adalah salah satu dari murid sekolah teologi saya. Online ya, secara online, bukan di STT. Saya kaget luar biasa. Nah, dari itu saya mulai sekarang selalu pakai teks. Dan nanti yang akan saya lakukan, akan saya ubah itu semua supaya orang luar negeri bisa juga membaca teksnya dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Proyek saya ke depan itu ya. Kemudian yang terakhir, ada 3 ya paling tidak yang bisa kita lakukan untuk penjangkauan ataupun penginjilan secara online. Itu bisa kita lakukan lewat WA, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Kemudian salin link yang kita punya, bagikan di WA atau Facebook untuk mengundang mereka melihatnya. Jadi pelayanan saudara tidak sia-sia ya, tidak untuk kalangan sendiri ya, tapi juga untuk orang lain juga. Jadi bisa melihat begitu. Dengan share link WA, ini saudara bisa share linknya. Klik ya. Klik share link ini. Share link. Terus kemudian paste di WA saudara, undang mereka untuk melihat ataupun menyimak dan sebagainya. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini. Tapi saya akan demonstrasikan sebentar apa yang bisa kita kerjakan lewat WA. Saya coba harus ganti hosting dulu. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Lanjut, Pak. Lanjut ya, sebentar saya harus ganti hosting. Hosting.
Oke. Sudah, saya akan siarkan ya. Ya, kita masuk ke WA saya ini. Saya mau kasih tahu yang pertama kali untuk invitation-nya. Nah, invitation-nya kurang 10 menit ya, kita cepat aja. Invitation-nya saudara cari di sini. Misalnya ini grup WA. Grup WA ini akan muncul, saudara-saudara. Ya, saudara bisa melihatnya di sini. Nah, klik postingan. Nah, seperti tadi ya. Kalau mau lebih khusus, misalnya Kristen. WA Kristen. Nah, ini banyak nih. Ya, ini undangan saya. Untuk nanti malam, ini juga. Kemudian, ya ini undangan sekolah teologi online ya. Saudara bisa melihatnya di Rohani, coba. Rohani. Bisa juga. Saya bisa temukan grupnya. Mana yang banyak ya? Oh, sebentar, pakai U. Grup. Nah, seperti ini ya, misalnya salam sobat bagi yang masih belum bergabung ini. Nah, ini banyak ya. Saudara teliti satu persatu. Yang saudara mau masukkan siapa? Cek dia. Jin misalnya. Jin ini orang Kristen apa enggak? Nah, kalau misalnya orang Kristen ya masukkan. Seperti itu. Masukkan ke grup saudara. Nah, grupnya seperti ini. Nah, ini seperti Pak Ferry tadi kan. Dia sudah langsung undang. Kasihkan ID meetingnya, passcode-nya apa. Atau kalau saudara mau tertutup, meeting ID sama passcode-nya bisa dimasukkan belakangan. Hanya khusus mereka yang daftar akan kita kasih meeting ID sama passcode-nya. Ini ya, ada grup sekolah minggu, segala macam firman Tuhan, dan sebagainya. Kita lihat, ini juga saya undang. Nggak datang. Terlalu pagi mungkin ya, masih ngantuk. Jadi seperti ini, saudara. Banyak. Ini bukan grup saya. Saya diundang. Saya dimasukkan. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya juga bisa menginjili di grup ini. Coba kita perhatikan, ada orang Singapura. Ya. Saudara mesti harus hati-hati dengan yang tidak profil yang tidak berani mencantumkan fotonya.
Ya. Kalau chatting macam-macam, tinggal di kick out aja. Nah, kalau YouTube, nah YouTube ini seperti ini, saudara. Nah, mungkin nggak dengar ya, saudara. Bisa cara membagikannya, bisa bagikan, kemudian salin linknya. Kalau sudah, saudara misalnya mau bagikan ke grup mana? Ke grup ini misalnya, grup sekolah minggu, template, misalnya seperti itu ya. Ya, kebetulan saya membahas tentang puasa. Nah, hasilnya seperti itu. Ya. Kemudian untuk ibadah online, seperti apa itu, Pak? Kalau ibadah online, kayak gini. Contohnya, nah ini. Misalnya ini. Ya. Ini pokok doa pertama. Seperti ini misalnya. Bla bla bla. Mari kita pujian lagu yang pertama dengan memujikan pujian bagi Allah. Seperti ini. Ya. Kemudian fotum dan salam. Ya, ini hampir sama, saudara. Saya di Medan pun juga nggak ada pendetanya. Cuman DVD aja waktu itu. 2005 itu. Terus kemudian lagu kedua, Suaramu Kedengar. Nah, perlu, saudara. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya di grup itu sudah ada pemain gitar, keyboard, dan sebagainya. Ini rangkaian doanya, saudara. Ya, seperti itu. Jadi itu aja materinya, sudah mau habis ya, sepertinya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bentar, saya 825. Cukup. Ya, seperti itu. Ada peringatan nih, 10 menit. Sudah, Pak. Ya. Oke, Pak Ferry, ada tambahan? Ya, cukup. Nanti saya. Ya, oke. Seperti itu. Terima kasih, saudara-saudara, waktunya. Tuhan berkati. Ya, berkati. Jadi, mungkin itu kalian sudah tahu. Tapi untuk diingatkan bahwa gadget kita bisa pakai